Salam jumpa kembali lagi dengan Pak Januar Simorangkir di sini. Kita akan membahas mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam materi ini adalah, pertama adalah menjelaskan terjadinya gejala konflik dan kekerasan. Kedua, menyimpulkan sifat kekerasan dalam berkonflik. Tiga, menjelaskan proses upaya perdamaian dalam masyarakat. Yang keempat adalah menjelaskan tujuan negara mewujudkan perdamaian. Nah, kalau kita berbicara tentang konflik, maka ada suatu pertanyaan. Apakah semua orang melakukan konflik atau semua orang berkonflik? Ya, tentu saja jawabannya semua orang melakukan konflik. Semua orang berkonflik. Nah, oleh sebab itu, konflik itu bersifat inherent, yang mana artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Bahkan setiap orang pasti pernah mengalami berkonflik dengan orang lain. Misal konflik dengan teman, dengan orang tua, dengan komunitasnya, komunitas dengan komunitas, bahkan rakyat dengan pemerintah. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di mana-mana kita bisa menemukan konflik. Nah, konflik sering kita lihat dalam bentuk misalnya percekcokan, perkelahian, bahkan sampai melakukan peperangan. Yang mana penyebabnya adalah perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Nah, proses konflik sosial itu bermula dari perbedaan kepentingan, yang mana atau keterbatasan kebutuhan, yang mana dari sini akan menimbulkan konflik, di mana di dalam konflik itu pastinya membutuhkan solusi. Nah, lalu bagaimana apabila tidak terjadi solusi atau penyelesaian? Maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, yang mana konflik berkepanjangan akan menimbulkan kekerasan, akan memakai cara-cara kekerasan demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau mencapai kemenangan. Nah, kekerasan merupakan suatu sikap di mana karena tidak memperoleh solusi, maka seseorang atau kelompok akan memakai emosinya, yang mana emosi itu tidak terkontrol dan tidak menggunakan akal budi dalam menyelesaikan konflik atau memperoleh kemenangan. Nah, selanjutnya coba kalian lihat dua gambar ini. Dua gambar ini ya, gambar sidang sengketa tanah
dan makam korban tragedi yang bisa kita lihat di sini. Gambar persidangan, ya, gambar persidangan ini membuktikan bahwa proses konflik tidak selalu menggunakan kekerasan, namun bisa memakai cara akomodasi lain yang lebih baik. Karena penggunaan kekerasan dalam bentuk konflik pasti akan menimbulkan korban. Seperti bukti pada gambar makam korban tragedi 18 Februari 2001 Sampit, atau terkenal dengan tragedi Sampit, yang mana korban tragedi ini terjadi karena adanya konflik antara masyarakat suku Dayak dan Madura di Sampit waktu itu. Pertentangan ini atau konflik ini menimbulkan korban, memakan banyak korban. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa pelibatan kekerasan akan menimbulkan korban. Nah, oleh sebab itu, yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa proses konflik itu sebenarnya tidak selalu menggunakan kekerasan. Kalau kita mau melihat dari dua gambar ini, bahwa konflik tidak selalu menggunakan kekerasan. Karena apa? Konflik itu sebenarnya adalah sebuah proses interaksi, yang mana proses interaksi itu lahir dalam bentuk pertentangan, yang mana pertentangan ini atau konflik ini secara sadar atau tidak sadar dipakai atau dipilih oleh pihak-pihak yang bertentangan untuk memenangkan atau mendapatkan kebutuhannya atau mencapai kepentingannya. Nah, sedangkan kekerasan itu selalu menimbulkan korban. Mengapa? Karena kekerasan itu memakai cara-cara fisik, memakai cara-cara kekerasan fisik, ya, seperti senjata, ya, entah senjata api, senjata tajam, ya, yang kemudian akan menimbulkan korban. Nah, ini merupakan sebuah dua hal, bukan sebuah ya, tapi dua buah hal yang berbeda antara proses konflik dan proses kekerasan. Nah, sekarang oleh sebab itu, maka perdamaian itu harus diwujudkan. Agar tidak terjadi konflik, maka perlu mengupayakan perdamaian. Nah, perdamaian itu tidak hanya dipandang tidak adanya konflik dan kekerasan. Artinya seperti ini. Kita hanya memahami bahwa konflik itu selesai ketika tidak ada peperangan, tidak ada kekerasan. Bukan hanya itu, tetapi perdamaian itu harus terdapat beberapa hal ini. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Bahwa ketika mau berdamai, maka perlu ada di dalamnya penegakan keadilan. Berbicara menegakkan keadilan berarti berbicara mengenai bagaimana
supremasi hukum itu dapat ditegakkan demi semua orang yang terlibat di dalam konflik itu mendapatkan keadilan. Yang kedua, komitmen melaksanakan kesepakatan. Mustahil perdamaian akan terjadi apabila antara pihak-pihak yang berkonflik itu ingkar terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Maka ketika membuat kesepakatan perlu adanya suatu pembicaraan bersama yang mana menimbang keadilan antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Yang selanjutnya adalah perlu kesadaran pengakuan kesalahan sendiri. Nah, tanpa adanya inisiatif pengakuan kesalahan diri sendiri, mustahil konflik ini akan cepat selesai. Maka diperlukan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah perlu adanya penerimaan maaf dan melupakan kesalahan. Yang mana di sini perlu adanya sikap terbuka untuk permintaan maaf dan kita memberikan maaf kepada orang lain supaya masalah itu cepat selesai. Dan bukan hanya penerimaan maaf, tetapi juga tindakan kita untuk melupakan kesalahan. Nah, seringkali hal ini sulit dilakukan, yaitu melupakan kesalahan. Mengapa sih melupakan kesalahan itu perlu? Supaya ketika dalam berinteraksi itu tidak ada ganjalan, sehingga akan menimbulkan suatu keharmonisan dan menghilangkan prasangka-prasangka buruk antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, selanjutnya, oleh sebab itu, agar terlaksana perdamaian, selain kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik, yaitu perlu campur tangan negara untuk mewujudkan perdamaian, yang mana negara mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI dan mengupayakan perdamaian dunia. Ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian 4 indikator pencapaian kompetensi sudah kita bicarakan. Hendaknya ini selain menjadi pengetahuan kita, juga menjadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita berinteraksi. Kalaupun harus berkonflik, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan tanpa mengambil langkah melakukan kekerasan. Nah, sebagai feedback, silakan Anda mengerjakan pertanyaan respon berikut ini. Ya. Bisa langsung dikerjakan dan kemudian jawabannya bisa langsung dikumpulkan atau dituliskan langsung di line grup kita. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan melakukan protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bila mana ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Sekian.